Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memulai kelas yang akan dipimpin oleh saya. Sebelum kita memulai kelas, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Saya akan absen dulu ya. Mungkin sebelum absen saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nurmala Dewi, biasa dipanggil Dewi. Saya bertugas di Bank Muamalat Kantor Pusat di bagian Trade Operation. Divisinya adalah OSC. Ya, jadi nanti kita bisa saling, kalau sudah kenal bisa saling menyapa kalau kita ketemu di jalan. Kemudian ini adalah alamat email saya, nurmaladewi@bankmuamalat.co.id. Kemudian nanti jika ada yang memerlukan nomor kontak person saya, nanti akan saya berikan di akhir kelas ini. Untuk sebelum memulai kelas, mungkin untuk HP-nya bisa kita silent ya, sehingga tidak mengganggu pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Dan sebelum dimulai saya akan absen dulu ya. Mas Rizky. Saya Bu, hadir. Ya. Mbak Ica. Saya Bu, hadir. Terima kasih. Kira-kira ini ruangannya agak gelap ya. Minta tolong Mbak Ica bisa dinyalakan lampunya supaya kita lebih semangat ya. Semangat. Nah, slide saya yang kedua adalah menggambarkan apa nih kira-kira nih, teman-teman. Apa yang teman-teman ketahui dengan melihat gambar ini? Jual beli Bu, jual beli. Jual beli apa tuh? Beli barang Bu. Jual beli barang ya. Ini adalah suatu alur transaksi perdagangan internasional. Nah, salah satu dari perdagangan internasional itu menggunakan sistem documentary collection. Ya, jadi perdagangannya itu tanpa jual belinya tanpa menggunakan LC, letter of credit. Di sini mereka melakukan jual beli berdasarkan kontrak yang sudah ditandatangani di awal antara seller dan buyer. Seller buyer ini kemudian akan melakukan perjanjian di mana seller akan mengirim barang kepada buyer. Nah, barangnya kan dikirim langsung ke buyer. Nah, tetapi untuk penagihannya itu dikirim oleh seller ke bank, yaitu banknya si seller ya. Nah, dalam hal ini bank seller itu kita sebut dengan remitting bank, di mana dia akan menerima documentary collection. Pada saat dia menerima, dia harus mengecek kondisi dari dokumen tersebut, kelengkapannya, apakah sudah sesuai dengan surat penyerahan dokumen yang diberikan dari seller kepada remitting bank. Nah, remitting bank setelah mengecek, maka dia akan membuat yang namanya adalah collection instruction, suatu dokumen yang kita sebut dengan nama collection instruction. Itu adalah judul materi kita pagi hari ini ya, collection instruction. Nah, collection instruction ini adalah salah satu dokumen yang akan dikirim oleh bank remitting bank, bank pengirim kepada bank penerima. Ya, di mana nanti di dalam collection instruction ini akan ada beberapa informasi yang dibutuhkan oleh si bank penerima. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, saya berharap dengan materi collection instruction dan dengan kelas kita pada pagi hari ini, saya berharap teman-teman nanti
posisi sebagai officer ya. Jadi bisa memiliki kemampuan untuk memeriksa juga menyetujui pembayaran atas documentary collection. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Belum. Belum? Gimana Mas Rizky? Itu tetap harus ada perjanjian ya Bu ya? Betul. Jadi memang awalnya itu untuk documentary collection harus ada perjanjian antara seller dengan buyer, atau kalau istilah di documentary collection adalah drawer dengan drawee. Jadi nanti ada istilah-istilahnya ya. Nah, ada lagi? Sebentar itu dulu. Terima kasih. Jadi kesimpulan dari penjelasan saya mengenai collection instruction adalah yaitu kesimpulannya adalah bahwa collection instruction ini merupakan suatu dokumen yang dibuat oleh bank pengirim kepada bank penerima, di mana di dalam collection instruction memuat data-data terkait dokumen yang dikirim, juga terdapat informasi bagaimana pembayaran yang harus dilakukan oleh bank penerima. Nah, ini tadi alurnya ya, alur dari documentary collection. Di sini ada seller, buyer. Yang tadi saya bilang seller itu adalah drawer, kemudian buyer adalah drawee. Banknya si seller adalah remitting bank, kemudian banknya buyer adalah collecting bank. Nah, ini definisinya. Documentary collection adalah salah satu sistem pembayaran dalam perdagangan internasional menggunakan dokumen melalui jasa bank. Jadi kita ini makanya disebut remitting bank dan juga ada yang disebut dengan collecting bank, karena kita menjadi perantara ya antara buyer dengan seller. Kemudian collection instruction adalah instruksi bank pengirim untuk pengiriman dokumen kepada collecting bank. Nah, informasi apa saja yang ada di dalam collection instruction, yaitu drawee atau penerima, drawer adalah pengirim, barang yang diperjualbelikan ya. Barang yang diperjualbelikan itu harus tercantum di dalam collection instruction juga. Dokumen, nilai dokumen yang dikirim. Jadi nilai dokumen yang dikirim, atau kita juga bisa sebut dengan nilai tagihan. Berapa sih yang ditagih oleh si remitting bank. Kemudian dokumen yang dikirim. Nah, dokumen yang dikirim ini nanti teman-teman harus mengecek antara dokumen yang diterima dengan yang tercantum di dalam collection instruction ya, apakah sudah lengkap semuanya. Kalau belum lengkap perlu nanti diinvestigasi. Nah, yang terakhir adalah instruksi pembayaran dari si remitting bank. Nah, ini tugas-tugas ya. Tugas-tugas dari remitting bank adalah dia menerima dokumen, dia cek, kemudian dia lihat instruksi dari si drawer, periksa kelengkapan dokumen. Nah, setelah semuanya sesuai, dia barulah membuat collection instruction. Kemudian setelah collection instruction dibuat, dia baru kirim dokumen tersebut kepada collecting bank. Jadi collection instruction ini penting ya. Ya, kalau tidak ada collection instruction mungkin bank penerima juga bingung ini mau diapain gitu ya dokumennya. Nah, kemudian collecting bank dia menerima dokumen dan collection instruction. Yang tadi saya sudah sampaikan, dia akan memeriksa kesesuaiannya ya dengan yang data yang ada di collection instruction. Kemudian membuat pemberitahuan penerimaan dokumen. Dan terakhir, jika sudah sesuai semuanya, dokumen sudah disetujui oleh si penerima, maka
bank, collecting bank akan menyetujui pembayaran dari documentary collection yang dikirim oleh remitting bank. Ini tadi kesimpulannya ya. Collection instruction adalah instruksi bank pengirim untuk pengiriman documentary collection yang berisi informasi data tentang drawer, drawing, dokumen yang dikirim, nilai tagihan, instruksi pembayaran yang harus dilakukan oleh collecting bank. Sampai di sini ada pertanyaan? Gimana, Kak Ica? Tadi kan bayar sama seller harus ada agreement dulu ya Bu? Iya betul. Itu harus kita cek juga nggak Bu agreementnya itu? Tidak perlu Mbak, karena itu kan antara mereka ya di luar bank gitu. Jadi kita karena ini bukan LC juga, kalau LC kan memang kita harus melihat pada saat penerbitan LC kita harus melihat kontraknya. Tapi kalau documentary collection kita hanya berdasarkan instruksi aja yang diberikan oleh drawer kepada remitting bank. Ada lagi? Kita lanjut ya. Nah ini contoh nih, contoh dari collection instruction. Ya, ini yang dari si bank pengirim, kemudian ini adalah sampingnya pemberitahuan kedatangan dokumen yang dibuat oleh collecting bank kepada drawee, ya, kepada buyer. Nah, kiranya materi yang saya sampaikan cukup sampai di sini. Mungkin untuk mengetahui bahwa teman-teman sudah mengerti atau memahami penjelasan saya, kita buat diskusi kelompok ya. Kita buat diskusi kelompok. Mungkin nanti Mbak Ica sama Mas Rizky bisa mendiskusikan apa aja sih tugas dari bank penerima atau collecting bank. Ya, silakan. Terima kasih. Bagi dulu baca nih tugasnya collecting bank apa remitting bank sama collecting bank. Jadi kita tulis dulu lah ya. Remitting itu apa tugasnya sama collecting ya. Ya collecting. Sebenarnya kalau kontrak yang LC ini pembayarannya tanpa LC kan? Iya dia non MC kalau Dia aman nggak sih? aman karena udah ada perjanjian sebelumnya kan. Sampai cara membayarnya itu ya. Gitu, jadi tugas remitting bank itu adalah dia menerima dokumen dari seller, Dia menerima ya. terus tadi bikin surat penagihan ya, Surat penagihan buat pembayarannya kan. buat pembayarannya, Penagihannya. terus memastikan dokumennya sesuai sama dokumen yang dikirim sama form yang ditulis ya. Dokumentari itu tadi ya, collection tadi ya. Memastikan semua dokumen sesuai dengan form Yang diisi nasabah ya, nasabah collection di ya, foto. dokumentari collection. Terus apa lagi ya tadi? Memastikan ya kan dia kan harus bayar ini ya dananya. Oh ya ada. sama itu kita remitting bank masih kasih petunjuk Hah? pengiriman banknya mau ke bank mana kan gitu. Iya harus di step ya. Nah di state maksudnya mau lewat nanti pembayarannya lewat apa kemana. Harus di stepnya harus lengkap kan itu ya. Iya jadi Asal nanti nomor kirim. akunnya bank remitting tuh apa, terus lewatnya mana, sama nominal yang ditagih berapa. Di dokumentari pledge-nya berarti alamat bank itu harus lengkap banget ya. Jadi nama jalan itu negara itu. Kalau iya yang dibuat collecting bank iya. Kita harus mastiin itu berarti ya. Jadi Iya. kalau dia nggak jelas kita balikin lagi tanya. Kita tanya konfirmasi dulu. Oke, Mas Rizky, Mbak Ica, sudah selesai diskusinya? Iya. Ya, kita lanjut ya. Mungkin hasil diskusi antara Mbak Ica sama Mas Rizky terkait dengan documentary collection bisa dipresentasikan. Oh Ya, di sini apa? Oh iya. silakan di tempat aja nggak apa-apa. Baik Bu Dewi, ini dari diskusi kita berdua bahwa untuk tugas dan tanggung jawabnya remitting bank adalah
pertama dia meneruskan penagihan dokumen dari seller ya. Terus kedua dia mesti membuat surat penagihan Iya. yang isinya tuh ada nomor rekening bank yang harus dikirim sama banknya buyer nanti. Terus sesuai sama ada tagihannya juga. Terus sama kita juga memastikan dokumen yang nasabah mau kirim Iya. sesuai dengan aplikasi form nasabah ya. Sabar ya. Terus kemudian sama memastikan alamat tujuan banknya ya, alamat collecting banknya ya. Collecting banknya ya. Terus itu sih Bu, kalau collecting banknya mungkin fungsinya sebaliknya ya, dia kan terima dokumen dari remitting bank, terus dia membuat surat pemberitahuan kedatangan dokumen nanti yang akan diserahkan kepada buyer, terus dia mendeskripsikan berapa dokumen yang dia dokumen apa aja yang dia terima, terus kemudian dia infokan nanti ke buyer sambil meminta konfirmasi dari buyer kapan bisa membayar ya. Nanti kemudian kalau memang buyer sudah setuju untuk bayar akan ditransfer sesuai sama form surat schedule of remittance, surat Collection penagihan, instruction ya. instruction ya. Instruction. Oke. Jadi mungkin catatan tambahan dari Mas Rizky adalah di dalam pemberitahuan itu harus ada dari collection instruction ada alamatnya harus jelas ya. Ya. Alamatnya harus jelas sehingga dokumennya jangan sampai salah kirim ya. Betul Bu. Oke. Negara sama Ya, ya. tujuannya. Karena nanti berisiko Betul. bagi bank pengirim ya, Iya. sehingga barangnya sudah sampai, dokumennya belum sampai, sampai. ya. Oke. Terima kasih. Kayaknya nih teman-teman udah memahami mengenai documentary collection, kemudian collection instruction gitu. Nah, untuk lebih meyakinkan saya Iya. ya untuk hal ini saya akan memberikan soal ya, mengevaluasi apakah yang materi yang sudah saya berikan ini benar-benar sudah dimengerti dan dipahami ya. Iya Bu. Jangan salah saya Bu. Silakan. Udah. Masih baru nih Bu. Anak training. Silakan. Terima kasih Bu. Waktunya nggak lama ya, cuma 3 menit. Sudah selesai? Sudah ya. Udah kan soalnya? Tidak salah semuanya. Bener nggak salah ya Bu. Nah, mari kita bahas untuk jawaban dari soal yang telah kalian isi ya. Jadi untuk pertanyaan nomor 1, di bawah ini adalah informasi yang terdapat pada collection instruction kecuali A. Drawer, B. Drawee, C. Confirming bank, D. Nilai dokumen. Kecualinya apa? C. Confirming bank ya, karena tidak ada tadi Iya. menyebut-nyebut confirming bank. Collecting bank adalah nama lain dari A. Bank penerbit, B. Bank muamalat, C. Bank pengirim, D. Bank penerima. Penerima. Bank penerima. Good, semuanya. Kayaknya benar semuanya nih. Wah.